Bosan dengan video kartel, pembunuhan brutal, kasus orang hilang, dan kisah nyata mengerikan? Jadi untuk malam ini kita akan bahas video-video yang menurut gue cukup horor dan tidak nyaman, atau di luar nurul. Tapi videonya udah gue siapkan untuk lo semua, dan kali ini kita akan bahas sama-sama mengenai 3 cuplikan video atau 3 cuplikan vlog dari para YouTuber di rumah terbengkalai. Seperti apakah kisah YouTuber tersebut? Hai semua, nama gue Didis. Gue berasal dari Indonesia, yang dimana channel ini bergerak di bidang gore, creepy, horror. Video tidak nyaman, video kurang sehat ada di sini. Jadi terima kasih sudah klik video ini dan menonton videonya sampai habis. Dan tidak lupa sambil menonton, alangkah baiknya lo tekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan tombol notification bell dan like, dan jangan lupa untuk share. Setelah sudah siap, mari kita bahas video-video para YouTuber. Pertama, sekolah terbengkalai. Pada bulan Januari tahun 2023 yang lalu, ada seorang YouTuber bernama Chris Hill. Dia mempunyai sebuah channel YouTube bernama Urbex Hill. Ini adalah salah satu saluran eksploitasi perkotaan paling populer di YouTube yang menampilkan rekaman mentah dari kunjungan para YouTuber. Chris ini sering tuh pergi ke banyak bangunan terbengkalai yang lebih ekstrim di Amerika Serikat, mulai rumah sakit jiwa yang ditinggalkan bertahun-tahun hingga fasilitas militer yang sedang dinonaktifkan. Chris menjelajahi semuanya, tetapi secara spesifik tempat-tempat itu bahkan banyak penjelajah yang lebih ekstrim darinya, tapi hanya dia yang berani berkunjung di malam hari. Plus ditambah lagi sendirian. Itulah yang sering dilakukan Chris. Tepat pada Januari 2023 mengunggah cuplikan kunjungan ke sekolah dasar Paul Revere yang sekarang ditinggalkan di Cleveland. Setelah hampir 1 abad sekolah tersebut ditutup secara permanen pada tahun 2015, kabarnya jumlah siswa yang mendaftar sangatlah sedikit. Meskipun diduga ada rencana untuk mengubah bangunan yang ditinggalkan itu menjadi kompleks perumahan pada tahun 2024. Sekolah dasar Paul Revere masih ditinggalkan dan dalam kondisi yang sangat buruk. Sejak Chris masuk ke dalamnya, cukup jelas bahwa tempat tersebut sudah bertahun-tahun tidak digunakan dan sangat rusak parah. Dan seiring berjalannya waktu, lantai bawah pun sudah terendam dan semua dinding terkelupas. Strukturnya sepertinya tidak terlalu bagus dan ada karatnya. Kertas-kertas acak, buku-buku, dan segala macam puing-puing tergeletak di mana-mana. Sepanjang video lo dapat melihat pesan yang ditulis dengan kapur barus di beberapa papan tulis yang mengonfirmasi bahwa ada orang-orang yang berada di dalam gedung baru-baru ini. Mungkin saja ada juga orang lain yang berkunjung ke sekolah selain Chris. Ini sebenarnya adalah kunjungan kedua Chris ke SD Paul R. Ketika dia mengunggah cuplikan kunjungannya pada bulan Maret 2022 yang lalu ke sekolah tersebut, beberapa orang di komentar YouTube-nya Chris menyebutkan bahwa mereka pernah menjadi siswa atau guru di sekolah tersebut dan berbicara tentang betapa sedihnya melihat sekolah masa kecil tercinta mereka hancur karena ditinggalkan dan kurangnya pemeliharaan. Kembali ke Chris, setelah 10 menit penjelajahannya, lo dapat mendengar semacam suara-suara gemertak dan suara-suara aneh lainnya datang dari suatu tempat di gedung sekolah. Dan coba lo dengar baik-baik video ini. What is that? Do you hear that?
Chris berasumsi bahwa ada orang di sini selain dia. Saat Chris berbelok di sudut lorong, senter orang lain terlihat menyinari aula. Sepertinya ada satu orang juga yang sedang mereview gedung ini atau penghuni liar yang masih berada pada jam 1 pagi di sebuah gedung yang ditinggalkan. Tentu saja yang terbaik adalah menghindari menarik perhatian yang tidak diinginkan kepada dirinya, terutama ketika lo tidak mengetahui niat orang lain. Itulah sebabnya Chris akhirnya memutuskan untuk beralih ke ruangan daripada membuat kehadirannya diketahui, memastikan untuk berjalan ke arah lain untuk menghindari bertemu siapapun. Dia kemudian menuju ke perpustakaan dan menjelajahi sisa-sisa lantai paling atas. Saat dia masuk ke kamar mandi, di lantai paling atas dia bertemu lagi dengan seorang di sana. Somebody's in there. Scared the out of me. Oh, man. Dia sepertinya ketakutan. Apa yang ada di kamar mandi, apa yang tampak seperti manusia, terlihat berdiri tak bergerak. Setelah keterkejutan awal dari pertemuan itu, Chris menarik senjatanya dan kembali ke dalam untuk menghadapi pria itu. Hello. Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me. Setelah ditelusuri lebih jelas oleh Chris, ternyata itu bukan manusia, melainkan manekin atau boneka manusia yang menakutkan yang dibuat seseorang, mungkin untuk menakut-nakuti pengunjung. Yang paling menakutkan adalah meskipun kita tidak tahu pasti sudah berapa lama manekin itu berdiri di sana. Sebelum rekaman diambil, karena suatu alasan, rekaman itu jatuh ke depan tepat pada waktunya bagi Chris untuk melihatnya. Penjelasan yang paling masuk akal adalah dari gelombang suara yang memantul dari dinding. Kebanyakan orang akan pergi begitu mereka melihat manekin itu. Tetapi lain halnya dengan Chris, terus menjelajahinya. Seluruh sekolah nampaknya tidak terpengaruh oleh pengalaman mengerikan yang baru saja dia alami, meskipun sebelumnya membersihkan seluruh sisa kamar mandi. Sayangnya, beberapa ruangan di sekolah dipenuhi dengan buku, papan tulis, dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan dengan sempurna, yang dapat disumbangkan ke sekolah lain sebelum gedung itu ditinggalkan. Tetapi sepertinya tak seorang pun cukup peduli untuk memberikannya. Sebelum sekolah ditinggalkan, sekitar setengah jam setelah kunjungan Chris naik ke atas, yang dengan sendirinya cukup beresiko. Bahkan jika lo tidak peduli, jika ketahuan polisi, masih ada risiko atap ambruk yang sangat tinggi, apalagi mengingat keadaan bangunan saat rekaman itu diambil. Untungnya dia bisa turun dengan selamat, tapi saat itulah terdengar suara aneh yang datang dari ujung salah satu bekas lorong. Safe is still here. I wonder what's in it. "Halo, masih ada orang di sini?" kata Chris bertanya-tanya apa isinya. Saat Chris menjelajahi salah satu ruangan, teriak aneh terdengar di kejauhan, dan saat dia mengangkat kameranya, lo dapat dengan jelas melihat bayangan bergerak di balik pintu di ujung ruangan. Titik ini cukup jelas bahwa tidak hanya ada beberapa orang lain di dalam gedung bersamanya, tetapi sekarang dia mungkin sedang ada dengan yang lain. Sekali lagi, Chris menarik senjatanya dan bersiap untuk pertemuan, tetapi dia tidak menemukan siapapun di ruangan manapun. Setelah ini, dia mengakuinya, dia siap untuk pergi malam itu dan memutuskan untuk pulang, tapi tidak sebelum pertemuan terakhir ini. Tempat ini aneh sekali. Oh, ini dia, tempat ini gila. Aku ingat terakhir kali aku menjelajahinya. Aku mendengar seseorang turun tangga. Ini akan keluar saat dia berjuang mencari jalan keluar dari sekolah. Suara langkah kaki terdengar jelas di tangga tepat di atas kepala Chris. Tetapi setelah berlari dan memanggil untuk melihat apakah dia mendapat respon, untungnya tidak ada yang mengenalinya. Dia dapat pergi tanpa cedera dan terus mengupload video kunjungannya ke tempat-tempat
terlantar yang sangat baik. Here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Yang kedua, rumah sakit rusak. Pada tahun 2016 yang lalu ada channel YouTuber bernama The Proper People Vlog. Channel ini dimiliki oleh dua orang sahabat bernama Brian dan Michelle. Hobi mereka adalah mengekspos bangunan-bangunan terbengkalai. Dikabarkan dia telah berkeliling dunia untuk mengekspos bangunan-bangunan itu. Untuk 10 tahun terakhir, saluran mereka aktif. Brian dan Michelle telah membangun reputasi sebagai saluran terpercaya yang hanya mengunggah rekaman asli eksploitasi mereka di situs YouTube. Hal itu sering diganggu oleh rekaman palsu murahan dari orang-orang yang mencoba mendapatkan 15 menit lamanya untuk merekam penampakan halus seperti di Indonesia. Tapi lain halnya dengan Brian dan Michelle. Video mereka asli dan tanpa rekayasa, kata mereka. Mereka memperoleh ketenaran dari penjelajah tempat-tempat yang benar-benar keren, bukannya berpura-pura bertemu dengan kejadian menyeramkan atau semacamnya. Sampai pada tahun 2016 mereka mengunggah video kunjungan malam mereka ke tempat tersebut, yakni pusat Gamson di Northport, Alabama, sering disebut sebagai rumah sakit Bruce tua dari tahun 1939 hingga tahun 1977. Rumah sakit ini dulu menampung ratusan pasien psikiatris dan memperoleh reputasi karena perlakukan mereka dengan sangat kasar, sering disebut sebagai gedung paling menyeramkan di Alabama. Rumah sakit Bruce tua ditutup pada akhir tahun 70-an dan sejak itulah telah direklamasi oleh alam dan menjadi hotspot bagi penjelajah kota dari seluruh dunia. Saat Michelle dan Brian mendekati lokasi dengan mobil mereka, sepertinya tidak ada orang di sekitaran, dan setelah berkendara di sekitaran lokasi untuk sementara waktu, keduanya YouTuber keluar dari kendaraannya untuk mulai menjelajah. Mereka menetap di ruang bawah tanah sebagai area pertama yang dijelajahi. Setelah lebih dari 4 dekade pengabaian, seluruh komplek hampir hancur total, dan sementara beberapa dinding dipenuhi semua jenis grafis dan juga ditumbuhi pohon di dalamnya, saking lamanya tidak difungsikan. Beberapa di antara bahkan sudah tidak ada lagi. Dengan keadaan pusat permata yang rusak, selalu ada kemungkinan struktur itu akan runtuh dengan sendirinya dan menjebak Brian dan Michelle di dalamnya. Tetapi saat mereka menaiki tangga untuk menjelajahi lantai atas, terlihat jelas bahwa ada bangunan yang tidak kokoh. Struktur adalah paling tidak aman yang menjadi kekhawatiran mereka. Well, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, I see that light. They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Ya, saat kamera mengarah ke jendela, sosok seorang yang memegang lampu dapat dilihat di tangga di sisi berlawanan dari gedung itu. Segera setelah pengunggah mematikan lampunya, orang lain melakukan hal yang persis sama, yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton dan tidak ingin terlihat dengan dingin. Jika lo memundurkan rekaman ke saat para YouTuber tiba, di atas lantai lo dapat dengan jelas melihat cahaya di luar bingkai jendela. Tetapi tidak jelas apakah cahaya itu berasal dari orang-orang yang sama yang mengawasi mereka setelah memanggil dan tidak mendapat tanggapan apapun.
Brian dan Mitchell memutuskan untuk kembali ke mobil mereka agar tidak terlompat atau parahnya sulit untuk mengetahui apa sebenarnya niat orang tersebut. Tetapi yang lebih meresahkan adalah kenyataan bahwa tidak ada mobil lain di area tersebut ketika mereka tiba dan ketika mereka pergi, yang berarti siapapun yang ada di sana telah tiba dengan berjalan kaki dan mungkin pernah ke sana untuk sementara waktu. 3. Rumah sakit jiwa. Pada bulan April tahun 2022, ada seorang YouTuber bernama Tom dan teman-temannya yang nakal berkunjung ke rumah sakit terbengkalai. Rumah sakit ini diketahui bernama Rumah Sakit Ridgeway, adalah rumah sakit jiwa wanita di Leicester, Inggris, yang beroperasi selama hampir 100 tahun dari tahun 1916 hingga tahun 2013 yang lalu. Rumah sakit ini terkenal sebagai salah satu rumah sakit jiwa pertama di Inggris yang memperjuangkan perlakuan manusiawi terhadap pasien sakit jiwa. Rumah sakit Ridgeway dan ribuan pasien menggunakan metode pengobatan modern seperti terapi kejang listrik untuk membantu pasien dengan berbagai gangguan mulai dari depresi berat hingga obsesi hingga mania. Pada bulan April tahun 2022, para YouTuber menjelajahi bersama Tom mengunjungi situs tersebut bersama 3 temannya. Di tengah malam sepanjang kunjungan mereka sangat berisik dan tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka yang jelas bukan ide terbaik ketika menjelajahi sebuah bangunan yang ditinggalkan. Perlu diingat bahwa sebagian besar bangunan yang ditinggalkan ini masih dianggap milik pemerintah sehingga masih melanggar hukum untuk masuk tanpa izin dan menjelajahi lahan tersebut. Jika mereka tetap berisik, maka mereka akan membangunkan penunggu di dalam gedung itu. I'm not scared of you. Oh yeah, well I am scared of you. I think someone is here now, to be honest with you. What the? Just like, see what it is. It might need help. Hello? Hello? What? Go! 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 Yo! Come! Yo! Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Keep calm. Keep calm. Man! What the? Don't pull you up. Get out. Get out. Get out. What do you want? He's right there. He's right there. What the? Yo! Apa yang terjadi setelah mendengar suara-suara aneh datang dari salah satu ruangan? Keempat penjelajah memanggil untuk melihat apakah ada orang di dalam gedung, dan disinilah keadaan menjadi sedikit mengganggu. Begitu salah satu remaja memanggil seorang pria, terdengar berteriak dari dalam ruangan. Tanpa berpikir 2 kali, Tom dan teman-temannya berlari kembali ke mobil mereka. Tetapi yang mengganggu, pria itu tidak puas hanya dengan menakut-nakuti mereka, keluar dari gedung dan akhirnya mengejar mereka sampai ke mobil mereka. Tidak diketahui siapa pria itu atau apa yang dia inginkan. Tetapi salah satu teori yang bergema di komentar adalah bahwa dia mungkin adalah seorang tunawisma yang kesal dengan banyak kebisingan yang dibuat oleh Tom dan teman-temannya. Mungkin tidak terlalu menyenangkan jika 4 remaja itu menyerbu ke dalam gedung yang ditinggalkan. Lo menelpon rumah lo dan mulai berteriak sambil tertawa dan mengumpan, tapi tetap saja ada baiknya mereka bisa lolos tanpa cedera. Nah, jadi itulah 3 cuplikan dari para YouTuber yang tidak menyaman yang berhasil kita bahas. Dan menurut lo video mana yang paling tidak worth it? Tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah ini. Silahkan DM gue di Instagram untuk video-video berikutnya. Di Instagram di @dis_saputra. Dan gue pamit sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you in the next video and bye bye.